Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali bersama Ibu Yuli Elvia dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase C di kelas 5. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita sudah memasuki tema 5, yaitu tema 5 kita tentang hidup lapang dengan berbagi. Di tema 5 ini kita membahas beberapa materi, yaitu yang pertama tentang zakat, ada infak, sedekah, hadiah, dan hikmahnya. Pada pertemuan kali ini kita membahas satu sub materi saja, yaitu tentang zakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak ibu mampu, yang pertama mampu memahami pengertian zakat, mampu menyebutkan macam-macam zakat, mampu menjelaskan tata cara membayar zakat fitrah. Anak-anak ibu mampu menyebutkan ketentuan penerima zakat, kemudian anak ibu mampu menunjukkan contoh kegiatan yang serupa dengan zakat, dan anak-anak ibu mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hikmah dari membayar zakat dalam kehidupan sehari-hari. Coba anak-anak ibu amati gambar yang tampil di depan anak-anak ibu sekarang ini. Gambar yang pertama, silakan coba amati gambar sedang apa mereka? Ya, mereka sedang memberikan zakat fitrah. Di mana? Ya, di Masjid Berkah. Nah, gambar kedua, gambar ya panitia zakat sedang memberikan zakatnya kepada fakir miskin. Yang ketiga, gambar apa itu? Ya, gambar beras, ada gambar padi. Yang keempat, sedang apa mereka? Ya, mereka sedang bersalaman karena merasa bahagia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, zakat ini hanya untuk umat Islam. Kemudian, dengan beberapa ketentuan sesuai syariat agama Islam. Selanjutnya, dalil tentang zakat. Dalil ini berkaitan dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalil yang kedua terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Ini potongan ayat surat At-Taubah ayat 103 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqah. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Selanjutnya, macam-macam zakat.
zakat itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah syariat, zakat fitrah adalah memberikan makanan pokok menjelang hari raya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum membayar zakat fitrah ini adalah wajib. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Jadi orang yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua masih diberikan umur sampai akhir Ramadan. Jadi jika ada anak bayi yang lahir di bulan Ramadan, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Itu adalah syarat wajib zakat fitrah. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah dan cara menunaikannya. Zakat fitrah itu ketentuan yang pertama adalah berupa makanan pokok. Di negara kita, umumnya makanan pokok itu adalah beras. Maka zakat fitrah yang kita gunakan adalah mengeluarkan beras. Jika ada daerah lain yang makanan pokoknya bukan beras, selain dari beras, misalnya gandum, jagung atau yang lainnya, maka zakat fitrah di daerah itu sesuai dengan makanan pokok daerah itu. Misalnya gandum, maka zakat fitrahnya adalah gandum. Yang kedua, ketentuan kedua yaitu ukuran zakat fitrah. Jadi ukuran zakat fitrah itu adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Kalau makanan pokok kita beras, maka zakat fitrah kita sebanyak 2,5 kg beras. Beras itu sesuai dengan kualitas yang kita makan, yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan, yaitu saat terbenam matahari di akhir bulan Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri, sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Itulah waktu pembayaran zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah itu boleh dibayarkan atau dikeluarkan selama bulan Ramadan itu. Yang tidak boleh bayar zakat fitrah itu setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat itu ada golongannya. Sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan. Jadi itulah kelompok orang yang menerima zakat sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, zakat mal atau zakat harta adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan harta yang wajib dibayarkan zakatnya yaitu yang pertama ada hasil perdagangan, yang kedua hasil pertanian, yang ketiga hasil perkebunan, yang keempat hasil penangkapan ikan, yang kelima hasil peternakan, kemudian barang temuan, emas, perak, dan ada juga yang terakhir namanya
profesi, hasil dari profesi kita. Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau yang disebut dengan mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi penerima zakat itu, orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Mustahik zakat itu ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan perlu anak-anak ibu ketahui, orang yang membayar zakat itu disebut dengan muzaki. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang bertugas mengumpulkan zakat itu disebut dengan amil zakat atau panitia zakat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang penerima zakat, yang pertama yaitu ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak punya harta, dan tidak pula punya pekerjaan. Itu yang disebut dengan fakir. Yang kedua ada miskin. Orang yang disebut miskin yaitu orang itu punya harta tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga ada amil. Amil yaitu orang yang bertugas atau ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Di negara kita sudah ditentukan oleh pemerintah ada lembaga yang mengurus zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, disingkat dengan Basnas ya. Tugasnya adalah mengumpulkan zakat dan mengelola serta mendistribusikannya atau membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Itulah tugas amil zakat atau panitia zakat. Kemudian ada yang keempat, ada itu mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini keimanannya masih lemah. Maka untuk memperkuat keyakinannya, hatinya, supaya dia tetap dengan pendiriannya, dengan memeluk agama Islam, maka dia diberikan zakat sebagai tanda kepedulian umat Islam kepada mereka. Kemudian ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah usaha untuk memerdekakan budak. Nah, jadi hamba sahaya itu adalah budak yang dimerdekakan. Kemudian ada garim. Garim yaitu orang yang sedang berhutang. Hutangnya banyak tapi dia tidak mampu melunasinya kecuali dengan bantuan orang lain. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah atau orang yang berjuang menyampaikan
syiar agama Islam. Itu yang disebut dengan fisabilillah. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, tujuan perjalanannya itu untuk kebaikan, misalnya untuk mencari ilmu, maka dia berhak menerima zakat. Jadi itulah kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami materi tentang zakat dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.